Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan mendengarkan audio ini. Hari ini kami dari Zokah Care ingin presentasikan tentang kecerdasan finansial. Di depan, di gambar sudah saya perlihatkan sebuah gambar tentang Pak Legimin, seorang pengemis yang punya aset 1 miliar, 1,4 miliar bahkan ya. Pertanyaan menariknya, apa yang dia lakukan agar dia bisa mendapatkan itu? Itu luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Kalau kita saat ini karyawan, pebisnis, jarang yang orang punya aset atau bahkan tabungan 1 miliar gitu. Mengapa itu terjadi? Kita perlu belajar tentang kecerdasan emosional atau kecerdasan finansial gitu, yang pernah digaungkan oleh Robert Kiyosaki gitu. Salah satu rumus dari kecerdasan finansial adalah uang yang masuk harus lebih cepat dibanding uang yang keluar. Uang yang masuk harus lebih lama bertahan dibanding uang yang keluar gitu. Yuk kita belajar bagaimana seorang Pak Legimin ini bisa mendapatkan uangnya gitu. Anggap gini Bapak Ibu, yuk kita hitung-hitungan sedikit lah ya gitu. Anggap Pak Legimin ini dapat uang dari mobil atau motor 1.000 rupiah. 1.000 itu logam ya, sekarang kan logamnya 1.000 rupiah gitu. Dan dia misalnya berdiri satu lampu merah yang ramai ya, dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5, jam 4 lah anggaplah gitu. Nah, lampu merah itu biasanya 2 menit sekali lampu merah, kemudian lampu hijau. Artinya dalam 1 jam ada kurang lebih 15 kali lampu merah gitu. Kalau dalam 1 kali lampu merah rata-rata Pak Legimin dapat 5.000 gitu dari 5 mobil yang muter gitu. Maka pendapatan seharinya adalah 5.000 kali 15 kali lampu merah dikali 6 sama dengan 450.000. Kali anggaplah 20 hari kerja ya. Dia ikut liburan juga ya, pengemis kan perlu liburan juga gitu. Dia total 9 juta gitu. Dan bayangkan kalau dia konsisten melakukan ini, kami punya tabel 1 miliar itu tabungan 1 miliar. Dia konsisten melakukan ini, dia menambah, dia menginvestasikan, kemudian dia menambah jumlah kerjaannya, menambah timnya dan sebagainya, hasilnya bisa berlipat-lipat. Dan mungkin saja dia mencapai 1 miliar lebih gitu. Apa pelajarannya? Pelajaran pertama adalah Pak Legimin tahu menggunakan potensinya. Dia baca situasi, dia mendapatkan uang. Yang kedua, Pak Legimin tahu caranya nabung. Yang ketiga, dia paham kecerdasan finansial. Jadi uang yang masuk harus lebih lama dibanding uang yang keluar gitu. Dan dia mau gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Ya karena Pak Legimin orang yang miskin. Dia tidak merasa malu untuk miskin gitu. Dia tidak perlu bergaya-gaya dengan hutang riba gitu. Ngambil mobil nggak perlu gitu. Karena orang seperti Pak Legimin ini biasanya cara berpikirnya sederhana. Boro-boro kepikiran pinjam uang di bank atau untuk membeli hal yang konsumtif. Fokus dia pada makan, pada konsumsi. Kemudian dia tidak perlu rumah mewah, tidak perlu terlihat kaya di depan orang-orang. Dan itulah orang yang cerdas secara finansial gitu. Nah, hari ini sebenarnya saat kami mengajak orang untuk investasi, salah satu opsi kami adalah di saham ya, walaupun itu salah satu ya gitu. Ada beberapa yang wapri ke kita, aduh uangnya banyak, gua nggak punya. Saya bilang, ibu punya nggak 100.000? Wah, gimana mau nyisipin? Ada seorang bapak telepon, kemudian saya katakan, bapak merokok nggak? Kadang-kadang sih. Ngopi? Ya pagi-pagi ngopi. Hitung pak, gitu. Berapa uang kopi dan rokok bapak? Anggaplah 30.000 atau 25.000 lah, anggap gitu ya gitu. Kali 30, 750.000. Dikali 5 tahun itu 45 juta. Kali 10 tahun jelas 90 juta. Belum kalau uangnya diinvestasikan, berapa nilai rupiah yang didapat gitu. Jadi pahami sebenarnya jangan-jangan kita bukan nggak punya uang, tapi tidak tahu cara memainkan uang gitu. Kita kalah dengan Pak Legimin gitu. Bayangkan kalau orang punya 40 juta atau 50 diinvestasikan, dia belajar cari investasi, dia belajar saham, cari investasi yang benar gitu. Kemudian memulai seperti yang kami bilang, cobalah mulai dengan 100.000 bahkan 1 juta atau 2 juta, kejar 1 miliar dari situ gitu. Jadi bukan tidak punya uang, tapi kita memberi ruang terlalu banyak pada kesenangan kita gitu. Saya kemarin cerita ke teman-teman, saya punya langganan dulu
di Pasar Rebo, di Jakarta ya, di Pasar Rebo, ada seorang Cina gitu, dia cetakan ya karena nyetak tim sama timnya. Cina itu sehari-hari kita lihat miskin bapak ibu, anaknya bahkan ke mall pun jarang, karyawan yang cerita gitu, anaknya ke mall pun jarang. Tapi jangan tanya kalau akhir tahun, mereka liburannya ke Eropa. Jadi mereka menyedikitkan kesenangan untuk membebaskan kesenangan di akhir tahun gitu. Saya jadi teringat kisah tes marshmallow ya. Ada anak kecil gitu kumpulin gitu. Kemudian dites, nih marshmallow itu permen ya, kayak permen gitu. Tes ini marshmallow ya, saya akan tunggu sampai 20 menit. Kalau dalam 20 menit marshmallow-nya masih ada, saya kasih 1. Tapi kalau nggak ada ya kamu cukup itu aja, nggak ada 1 gitu. Sedikit yang berhasil lulus gitu, dapat 2, dan dicek 20 tahun 30 tahun kemudian, dan ternyata mereka jauh lebih kaya dibanding yang lain. Mengapa? Karena tahu cara memainkan peran di dalam sebuah kegiatan. Dan ini disebut dengan kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial berhubungan juga dengan kecerdasan mental seorang, tentunya itu ya, karena kita dua-duanya connected satu sama lain lah gitu. Jadi jangan bicara tentang kecerdasan IQ, tanpa IQ nggak mungkin itu terjadi. Nah Bapak Ibu, dari kejadian ini saya ingin cerita bahwa bisa jadi nasib kita hari ini, baik sukses ataupun bukan, karena kita berpikir dengan cara tertentu. Dan karena berpikir itulah nasib kita seperti ini, baik buruk maupun bahagia gitu. Semua itu terjadi karena apa? Karena Bapak Ibu memikirkan dengan cara tertentu, bertindak dengan cara tertentu, dan hasilnya seperti sekarang. Dengan kata lain, kalau kita ingin membuat perubahan, maka kita berpikir dengan cara berbeda, bertindak dengan cara berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Gitu. Seperti kata Einstein bilang, Anda tidak mungkin merubah hasil dengan tindakan yang sama, dan kita tidak mungkin melakukan tindakan yang berbeda dengan cara berpikir yang sama seperti sebelumnya. Gitu. Ini bicara tentang kecerdasan finansial, dan hari ini kita belajar dari Pak Legimin yang tidak tahu sekolah mungkin, tidak tahu cara nyari duit, tidak tahu apa itu saham atau produk saham, tidak tahu, tapi dia tahu cara memainkan peran. Nah Bapak Ibu, kami dari Sukacare membentuk komunitas namanya Kasabah, komunitas Samsara Abdurrahman bin Auf. Jadi target kami mencetak para dermawan muslim yang mau berpikir seperti Abdurrahman bin Auf dan bisa sekaya beliau, dan bagaimana cara beliau memodel cara berpikirnya. Ingat, Abdurrahman bin Auf berpikir dengan cara berbeda dengan para miliarder yang ada. Abdurrahman bin Auf menaruh aset sebagai alat untuk menghasilkan uang lebih banyak gitu. Dan niatnya bukan kaya, tapi niatnya adalah menjadi dermawan, membantu umat Islam semaksimal yang dia bisa lakukan gitu. Dan ini yang kita model. Untuk itu kita perlu paham. Untuk bisa sedekah banyak tentu kita punya uang banyak di situ. Disitulah kita butuh investasi. Nah di dalam Kasabah, komunitas Samsara Abdurrahman bin Auf, kita belajar menjadi broker muslim. Jadi nanti kita bermitra sesama anggota gitu. Kita akan kejar sebanyak mungkin anggota. Kalau bisa sampai 100.000 bahkan 200.000, kita akan bareng-bareng jualin barang orang. Baik barang sini barang. Jadi kalau ada yang punya rumah, yuk kita bantu jualin. Yang dapat jual dapat komisi, kita berbagi komisi gitu. Di sisi lain di komunitas itu kita belajar cara-cara investasi, cara-cara mengembangkan uang kita, dan cara berpikir cerdas gitu. Untuk apa menghabiskan uang untuk kopi dan sebagainya, di saat yang sama kita butuh uang untuk investasi gitu. Dan kita juga mencari cara investasi yang cepat, tepat, efektif, dan sesuai syariah tentunya gitu ya, agar kita disukai Allah cara investasi kita. Dan itu membuat kita berdaya dalam menghadapi apapun, dan kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat gitu. Yang ada orang belajar lebih dulu, di sharing, dan bisa jadi yang sharing itu belum tentu lebih pintar dibanding yang melakukan gitu. Itulah kunci. Nah untuk Anda ada 2 tawaran dari saya. Ikuti pelatihan atau workshop amal pasar modal, bagaimana cara investasi di saham, di mana kita belajar bersama bagaimana dengan uang 100.000 kita bisa dapetin 1 miliar dalam 2 tahun atau kurang gitu. Dan di saat yang sama kami ngajak Bapak Ibu bergabung di Kasabah, di komunitas Samsara Abdurrahman bin Auf, agar kita sama-sama belajar di situ. Kita belajar berjualan bareng, bermitra berjualan, dan belajar bareng tentang investasi. Kita mulai dengan saham, mungkin nanti bicara properti, mungkin kita bicara yang lain.
yang bisa menghasilkan uang. Tentu kita akan bicara instrumen-instrumen yang disukai Allah dan Rasulnya ya gitu, bukan instrumen yang sembarangan. Tidak ada bicara riba, tidak ada bicara money game, tidak ada bicara hal lain gitu. Tapi kita bicara sesuai dengan kaidah syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama yang kita yakini itu bisa sesuai dengan cara Allah dan Rasulnya. Baik, silakan bergabung. Bisa gabung di bawah tulisan ini dan kita sama-sama belajar gitu. Mudah-mudahan langkah kita diridai Allah dan langkah kita itu adalah untuk mencetak para dermawan soleh ya, yang punya duit banyak agar bisa membantu umat Islam gitu. Dan kita sama-sama bekerja sama untuk kebaikan kita semua, kebaikan umat dan kebaikan negeri ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.